Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Siti Mulyani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Langkat Lancar, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Dua, tiga. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktu. Iya. Iya, jadi ini saya hari ini mau wawancara sama Bapak sekalian menambah wawasan saya juga. Ini kami ada tugas untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya. Iya, baik, bisa kita mulai Pak? Bisa. Oke, Bapak, terima kasih Pak. Nah, Bapak sudah berapa lama Pak menjadi kepala sekolah? Sejak tahun 2017, jadi sekitar 7 tahun. 7 tahun. Ya, 7 tahun. Cukup lama juga ya Pak ya. Baik. Lumayan. Iya. Nah, selama kurun waktu Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, apakah Bapak pernah dihadapkan pada dua hal yang sama-sama baik tapi saling bertentangan atau bisa dikatakan dilema etik gitu Pak? Sebenarnya banyak juga sih masalah-masalah di sekolah. Iya, betul. Nah, terutama masalah guru ya, karena masalah kesiswaan kan sudah ada misalnya PKS kesiswaan yang menanganinya. Kalau untuk masalah guru, ketika saya di SMP Negeri 1 Cijulang. Ya. Ketika itu ada guru yang sangat berpotensi untuk pengembangan potensi peserta didik. Nah, sementara ketika honor dia di sana di SMP 1 Cijulang, nah kemudian ketika P3K-nya itu ditempatkan di SD, sekolah lain. Sekolah lain. Kami merasa sangat kehilangan sebenarnya. Nah, kemudian kami berunding dengan Lokasep, dengan PKS kesiswaan, gitu ya? PKS yang lain, bagaimana ini supaya potensi ataupun prestasi siswa itu tetap bisa kita raih karena dia juga sangat berpotensi untuk prestasi siswa. Nah, ketika kami berunding setelah itu, maka diputuskan bahwa guru tersebut harus dipertahankan di sekolah itu. Oh iya, jadi berarti ada dua sisi yang sama-sama baik gitu ya Pak. Di satu sisi sekolah sangat membutuhkan guru tersebut, di sisi lain juga guru tersebut sudah memilih formasi di tempat lain gitu ya Pak ya. Akhirnya saya ke Dinas Pendidikan dan mengutarakan hal ini. Nah, kemudian kami sampaikan juga kemampuan guru tersebut. Ya, kemudian akhirnya dari Dinas Pendidikan juga paham. Maka berkoordinasilah dari Dinas Pendidikan dengan kabid yang ada di SD. Nah, akhirnya setelah itu kesimpulan dari Dinas Pendidikan bisa di SP-kan. Di surat perintah gitu ya Pak ya. Dari Dinas Pendidikan untuk mengajar atau kembali mengajar di SMP 1 Cijulang. Itu ya. Mungkin juga melihat dari potensi guru tersebut, akhirnya Dinas Pendidikan juga memaklumi dan memahami. Iya, jadi istilahnya karena SMP 1 Cijulang juga butuh sekali dengan guru tersebut gitu ya Pak ya. Oke, baik. Itu siapa aja berarti Pak tadi yang Bapak libatkan dalam proses pengambilan kesimpulan tersebut? Di antaranya ya Wakasek, kemudian PKS kesiswaan, PKS kurikulum, gitu ya. Kemudian PKS Humas juga. Oh iya, berarti itu yang dilibatkan. Kemudian tadi Bapak koordinasi juga dengan pihak Dinas Pendidikan ya Pak ya. Berarti ada dua pihak, ada bidang SMP dan bidang SD juga ya Pak ya. Iya, ada bidang SMP, ada bidang SD. Akhirnya dan bidang SD pun mengizinkan. Iya. Karena tugasnya itu kan berarti ke SD ya Pak ya. Iya. Tapi pada akhirnya diizinkan. Pada akhirnya diizinkan juga oleh kabid SD gitu, untuk mengajar tugas di SMP Negeri 1 Cijulang.
Ya baik Bapak, ya itu mungkin salah satu apa ya, dilema etik yang pernah Bapak alami gitu ya Pak. Oke, nah selanjutnya kira-kira biasanya langkah-langkah atau prosedur apa sih yang biasa Bapak tempuh atau biasa Bapak lakukan dalam proses pengambilan keputusan itu Pak? Kami ataupun saya ya selalu mengambil keputusan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Dengan pihak sekolah juga melibatkan pihak komite juga ya. Nah kemudian kami disimpulkan walaupun misalnya ada perbedaan pendapat, tapi akhirnya kalau misalnya mufakatnya lebih banyak, nah kami berarti memilih yang mufakat yang lebih banyak gitu ya Pak ya. Jadi intinya dalam proses pengambilan keputusan itu Bapak musyawarah terlebih dahulu gitu ya Pak. Iya. Jadi menurut Bapak yang musyawarah itu dianggap paling efektif Pak, atau ada hal-hal yang lain dalam pengambilan keputusan Pak? Itu yang paling efektif, tapi tetap saja keputusan akhir ada di kepala sekolah ya. Tapi sebelum ada keputusan, kami selalu berembuk lebih dahulu, berunding terlebih dahulu. Jadi dari berbagai sumber gitu ya Pak ya? Dari sumber minta pendapatnya dulu, nah hasil akhirnya ya tetap saja kepala sekolah yang memutuskan. Tapi sebelumnya kami selalu berunding terlebih dahulu. Gitu. Oke, siap Bapak. Nah, selama proses pengambilan keputusan itu, menurut Bapak apakah ada tantangan yang menurut Bapak, ini dalam pengambilan keputusan tuh ada tantangan nih, kira-kira apa Pak? Yang menurut Bapak tantangannya dalam pengambilan keputusan? Tantangannya sih ada yang berbeda pendapat. Oh iya, berarti misal kalau sedang berdiskusi terus terjadi perbedaan pendapat. Ada juga yang berbeda pendapat. Nah itu tantangannya. Tapi pengertian harus kita utarakan dulu. Kalaupun akhirnya dia selalu berbeda pendapat, tapi kami tetap saja nanti yang memutuskan dengan suara yang mayoritas. Gitu. Nah itu tantangannya sih tetap aja ada. Begitu ya, Pak, ya? Selalu koordinasi. Misalnya ada saja yang berbeda pendapat ada. Itu tantangannya. Iya betul. Jadi ketika bermusyawarah juga pada awalnya tidak mungkin satu pendapat gitu ya Pak ya, pasti ada tiap orang beda-beda gitu ya. Itu jadi tantangannya tersendiri. Dan pada akhirnya nanti kepala sekolah mengambil keputusan setelah mengambil pertimbangan dari berbagai pendapat. Ya akhirnya yang tetap saya putuskan saya putuskan. Iya baik Bapak. Selanjutnya ketika misalnya harus mengambil keputusan, apakah Bapak tipikal orang yang menyelesaikannya sesegera mungkin atau nanti dulu nih ada ini dulu gitu, atau bagaimana Pak? Ketika ada permasalahan, saya selalu langsung mengambil sikap. Nah kemudian tidak ditunda-tunda, langsung saja ketika ada permasalahan ya langsung kita berunding dulu. Nah kita rundingkan. Jadi intinya saya tidak pernah menunda-nunda suatu permasalahan. Iya betul sekali Pak, karena mungkin hari ini harus selesai, siapa tahu besok ada apa lagi gitu ya Pak ya, yang kita tidak tahu. Jadi setiap permasalahan selesaikan. Barangkali besok lagi ada permasalahan lagi. Main lagi ya. Jadi kalau tidak selesai malah nambah gitu ya Pak ya. Lagi gitu, malah nambah lagi permasalahan gitu. Jadi setiap ada permasalahan kita langsung selesaikan. Ya Pak. Oke, baik. Terus menurut Bapak ketika proses pengambilan keputusan gitu ya, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Itu yang mempermudah itu ketika ada perundingan. Ya itu. Kami selalu meminta pendapat terlebih dahulu untuk mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Karena itu rundingan dengan Wakasek, juga dengan PKS ataupun dengan guru-guru yang lain. Jadi gitu. Dari hasil berunding itu mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan gitu ya Pak ya? Saya dalam mengambil keputusan. Oke. Jadi intinya kuncinya di komunikasi dengan orang lain, termasuk ASEK, PKS, komite gitu ya Pak ya. Jadi saya tidak pernah langsung saja mengambil keputusan secara sendiri gitu ya Pak ya. Selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lainnya. Oke, iya. Baik Bapak, dari semua yang Bapak sampaikan hari ini, kira-kira menurut Bapak pembelajaran apa atau pengalaman apa yang
Bapak petik gitu ya dari pengambilan keputusan ini Pak? Segala proses pengambilan keputusan tetap saja dimulai dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu. Iya. Nah, ketika terjadi proses musyawarah kan berbagai pertimbangan, berbagai pendapat dari yang lain itu ada. Ya. Jadi tidak langsung saya mengambil keputusan. Jadi hikmahnya setiap ada permasalahan ataupun ada permasalahan di sekolah, tetap saja saya selalu berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak yang lain, dengan Pak Kasek, dengan PKS ataupun dengan guru yang lainnya, bahkan dengan komunitas sekolah. Jadi hikmahnya menurut saya apapun permasalahan sekolah tetap saja harus dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Iya. Oke Bapak. Jadi intinya kuncinya apapun permasalahan seberat apapun jika dilakukan secara bersama-sama gitu ya Pak ya. Menurut Bapak gitu. Jadi itu nanti akan ada solusi dari setiap permasalahan gitu ya. Terus mungkin yang tadi juga yang Bapak sampaikan untuk tidak menunda-nunda gitu ya Pak ya. Iya, tidak menunda-nunda. Jadi ada permasalahan hari ini sebisa mungkin diselesaikan hari ini karena kita tidak tahu besok atau hari kemudian ada masalah apa lagi gitu ya Pak ya. Ya baik Bapak, terima kasih banyak atas ilmunya, terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah hari ini saya juga mendapatkan pencerahan gitu ya Pak ya, betapa pentingnya koordinasi komunikasi dengan pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan. Iya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih banyak Bapak. Semoga bermanfaat. Insya Allah sangat bermanfaat ini untuk saya pribadi. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Iya, amin. Bapak baik, terima kasih. Kalau begitu saya pamit permisi dulu. Iya, sama-sama. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Siang. Ini mohon maaf mengganggu waktunya di tengah kesibukan Bapak nih, pasti sibuk sekali. Jadi gini Pak, saya Eka Stidiani dari SMP Negeri Langkap Lancar. Kebetulan sekarang sedang menempuh pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Pangandaran. Semangat Pak. Jadi hari ini saya mau menyelesaikan salah satu tugas. Jadi ada tugas demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan gitu Pak. Jadi saya ditugaskan untuk mewawancarai 1 sampai 3 orang kepala sekolah. Apakah Bapak berkenan? Siap. Mendukung supaya sukses. Amin. Oke Pak, baik Pak. Jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah, ya, apakah Bapak pernah dihadapkan pada situasi yang dua hal itu sama-sama baik tetapi saling bertentangan? Kalau melalui pengalaman ya, pengalaman sih pernah ada situasi waktu itu sama-sama baik kalau menurut saya. Oh iya. Itu boleh diceritakan nggak Pak? Situasinya seperti apa gitu Pak? Iya siap. Waktu itu kira-kira di bulan November 2023, di situ kan biasa sudah banyak sekolah-sekolah lanjutan atas ya, yang menyelenggarakan kegiatan olahraga perlombaan di sekolahnya. Yang pada perlombaan antar STTP, antar STTP, Sanawiyah seperti itu. Nah, waktu itu ada kegiatan perlombaan antar STTP di SMA Negeri 1 Langkap Lancar seperti itu. Nah, pada bulan itu ada guru bagian kesiswaan dan guru olahraga datang menyampaikan surat kepada saya bahwa pada bulan itu di minggu ketiga kurang lebih ada perlombaan antar sekolah SMP di SMA tersebut. Nah, sementara kegiatan tersebut kan menyongsong ke ujian akhir semester 1. Nah, biasanya di situ
ada guru-guru mata pelajaran yang merasa anaknya sedang pemadatan, terganggu dalam proses belajarnya seperti itu. Tetapi di sisi lain anaknya pun yang suka olahraga kan hobinya olahraga seperti itu. Biasanya kalau tidak difasilitasi kegiatannya, keinginan di bidangnya, biasanya justru malah kegiatan pembelajarannya bahkan lebih panjang gitu kan, terganggu waktunya. Ya, malah tidak Nah, semangat masalahnya gitu ya, Pak. seperti itu betul. Jadi waktu itu masalahnya ada kegiatan perlombaan olahraga antar sekolah, antar SMP seperti itu. Nah tadi seperti itu yang masalahnya. Oh iya, oke Pak. Berarti intinya masalahnya dihadapkan pada di satu sisi ada anak yang ikut kegiatan perlombaan gitu ya Pak ya. Tapi di sisi lain berarti otomatis pembelajaran dia terganggu gitu lah istilahnya selama proses perlombaan itu, dan tentu mungkin sebelum-sebelumnya gitu ya Pak ya. Betul, karena ada latihan juga. Oke, ini Pak. Jadi kalau misalnya yang materi yang kami dapat tuh tentang pengambilan keputusan, jadi kalau yang kami dapat tuh katanya ada dua tuh pengambilan keputusan itu, ada yang dilema etik dan yang kedua tuh ada rujukan moral. Kalau dilema etik itu katanya pengambilan keputusan dihadapkan pada dua kondisi di mana kondisi itu sama-sama baik tuh. Nah sementara kalau rujukan moral pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dua kondisi, yang satunya baik, yang satunya buruk. Nah, dari pengalaman yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira berarti masuknya ke yang mana nih Pak? Kalau dilihat dari situ tentu kan sama-sama baik. Sama-sama yang pertama ikut kegiatan anak akan tersalurkan bakatnya dan tersalurkan kemampuan hobinya seperti itu. Kalau melihat di akademik, kalau ikut pelajaran juga baik. Karena di sisi lain sudah mendekati ke ujian semester 1, tentu akan menunjang keberhasilan akademiknya tentu di mapel-mapel yang lainnya. Jadi kalau seperti itu masuknya ke dilema etik. Oh iya, jadi berarti dua kondisi yang sama-sama baik gitu ya. Iya, yang bikin dilemanya itu di satu sisi anak hobinya harus tersalurkan, sekolah juga memfasilitasi gitu ya. Di sisi lain proses pembelajaran juga harus tetap berjalan gitu ya. Oke, baik Pak. Nah, ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, nah langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan, biasanya Bapak melibatkan siapa aja sih kalau dalam proses pengambilan keputusan? Kalau melihat dari masalah tadi, ya tentu yang akan dalam pengambilan keputusan itu pasti akan melibatkan tentu yang pertama tadi bagian kesiswaan dan guru olahraga. Yang kedua tentu bagian guru mapel yang waktu merasa waktu kegiatan lomba tersebut guru mapel itu yang anaknya diikutsertakan, otomatis juga anaknya tidak ikut pembelajaran. Jadi guru mapel mungkin merasa dirugikan ketika anak tidak ikut jam pelajaran tersebut. Berarti tadi kalau melihat kasus yang tadi ada kesiswaan, ada guru olahraga sama guru mapelnya. Oke, iya siap, baik. Nah, ketika ada hal-hal seperti itu, langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam proses pengambilan keputusan itu seperti apa? Dalam mengambil keputusan, tentu kita berpikir yang lebih menguntungkan, yang lebih baik ya. Nah, dalam mengambil keputusan itu, tentu keputusan tertinggi dalam lembaga pendidikan itu adalah musyawarah. Maka saya sebagai pimpinan di sekolah ini, gitu kan, pasti memanggil guru pembina kesiswaan, terus guru olahraga dan guru mapel tersebut untuk berembuk bermusyawarah bagaimana supaya anak yang tadi tersalurkan bakatnya, tetapi di mata pelajarannya pun tidak begitu ketinggalan, bahkan gitu ya. tidak jadi istilahnya guru mapel sendiri tidak menganggap anak itu adalah tidak mengikuti pembelajarannya, tetapi ada pertimbangan dari guru mapel sendiri, sehingga bermusyawarah dikasih pemahaman ke guru mapelnya, ke guru olahraganya, dia kasih pemahaman, bahkan
kita rumuskan bagaimana nih solusinya. Karena kalau saya itu mengambil keputusan di situ tentu akan mendukung pengembangan hobi anak tersebut. Nah, tapi tentu pemahaman ke guru bapaknya itu harus dijelaskan supaya guru bapak nanti ada tindak lanjut dari kegiatan ini kalau seandainya anak tersebut benar-benar ketinggalan di mata pelajaran seperti itu. Oke, berarti dari yang Bapak sampaikan tadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa hal-hal yang menurut Bapak paling efektif dalam pengambilan keputusan itu dengan bermusyawarah gitu ya Pak ya? Dengan bermusyawarah. Oke, siap, baik. Nah, ketika Bapak dalam proses pengambilan keputusan, adakah tantangan yang menurut Bapak yang merupakan tantangan lah ketika Bapak mengambil keputusan itu apa Pak? Kalau di lembaga pendidikan di sekolah, karena sekolah itu kan menyangkut banyak ya, ada siswa, ada guru, ada komite dan sebagainya. Kalau dari masalah yang tadi tentu melibatkan guru, ya seperti itu. Sementara guru itu memiliki karakter berbeda. Nah, dalam pemahamannya tentu ada diskusi yang lumayan panjang, karena guru mempunyai istilahnya asumsi, mempunyai pendapat dengan pendapatnya yang tentu mereka mengatakan bahwa pendapatnya juga baik. Paling benar. Jadi di antara semua guru-guru tadi mengatakan bahwa pendapat dia yang paling benar. Seperti itu. Sementara kan kalau misalkan guru olahraga karena dia karakternya di olahraga, tentu kegiatan mengikuti itu benar. Kalau di guru biasanya tuh kalau guru yang kayak IPA, kayak guru bapak itu pembelajaran lah yang paling benar. Nah, tantangannya itu bagaimana meyakinkan bahwa keputusan yang diambil itu terbaik dan meyakinkan kepada yang terlibat itu bisa menerima kebaikan itu seperti itu. Oke, jadi lebih ke bagaimana menyatukan persepsi orang yang berbeda-beda itu sehingga melahirkan suatu keputusan yang baik gitu ya bagi semua pihak. Oke, baik Pak. Nah, ketika misalnya selama ini nih Pak, ketika Bapak dihadapkan dalam situasi permasalahan yang mengharuskan Bapak mengambil keputusan itu, biasanya apakah Bapak melakukan dalam proses menyelesainya, apakah dilakukan dengan segera atau berjangka atau ada waktu-waktu tertentu gitu Pak maksudnya? Biasanya kalau penyelesaian masalah itu dilihat dari sisi masalah. Biasanya masalahnya kalau misalkan masalah melibatkan banyak orang dan orang tersebut tidak ada di lingkungan kita, tentu ada waktu. Butuh waktu untuk menyelesaikannya. Tetapi kalau masalahnya misalkan orang yang terlibat dalam masalah itu ada dan waktu saat masalah terjadi itu ada, maka tentu masalah itu lebih baik diselesaikan saat itu. Kenapa? Karena hari besok kalau di lembaga pendidikan itu sudah kegiatan lain, pekerjaan lain yang sampai harus diselesaikan selesai dulu saat gitu ya, Pak, ini. Saat itu kalau misalkan yang terlibat masalah tersebut ada waktu itu, maka saya selalu mengambil keputusan itu harus selesai saat itu. Berarti kalau waktu itu tergantung konteks siapa saja yang terlibat dalam permasalahan itu besar ya Pak. Kecilnya masalah yang terjadi. Jadi kalau misalnya memang bisa diselesaikan hari ini ya harus harus diselesaikan. Adapun misalnya banyak orang yang terlibat terus masalahnya memang berat, itu memang butuh waktu proses penyelesaian. Karena kita harus identifikasi itu masalahnya, orangnya. Kadang-kadang kan melibatkan pihak-pihak ketiga seperti itu, yang tidak ada di lembaga sekolah, jadi ada di sekolah. Oke, siap. Ya. Terus selanjutnya menurut Bapak nih Pak, selama Bapak jadi kepala sekolah, terus tentu banyak sekali mengambil keputusan gitu ya. Nah, yang mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan itu apa sih? Dalam pengambilan keputusan seorang pimpinan tentu mengukur dari tingkat kemanfaatan dari suatu masalah. Nah, maka tingkat kemanfaatan dari masalah itu kita bisa segera mengambil keputusan. Dan tentu setelah kita ada penilaian, pengidentifikasi masalahnya, tentu akan bertanya tuh ke pihak yang terlibat dengan cara tentu bermasalah. Berarti yang mempermudah itu yaitu musyawarahnya gitu ya? Seperti itu.
Jadi musyawarah itu karena kita ya tahu kita negara apa berpancasila gitu kan, Dan demokrasi demokrasi, ini apa ya? jadi selalu memang diharuskan kalau ada suatu masalah itu mengambil keputusannya bermusyawarah, meskipun memang ada yang harus tanpa musyawarah tentunya harus. Tetapi kalau melibatkan orang banyak, melibatkan untuk kalau ada waktu itu musyawarah tentunya. Berarti meskipun ya itu tadi seperti yang Bapak sampaikan, harus musyawarah, tapi ada hal-hal tertentu juga yang jadi kewenangan kepala sekolah gitu yang memutuskan sendiri gitu ya. Oke. Kalau misalkan itu waktunya mendesak gitu, harus diambil satu keputusan yang langsung. Berarti memang itu keterampilan kepala sekolah ya ketika itu. Jadi ketika waktunya mendesak harus segera diputuskan dan gitu. segera kalau misalkan ada melibatkan orang lain, tentu segera klarifikasi, menghubungi orang-orang yang terlibat itu supaya tahu sebelum ada informasi dari yang lain. Oke, siap. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan gitu ya Pak ya, udah panjang lebar, saya juga jadi dapat masukan banyak, pengetahuan yang banyak nih saat ini. Kira-kira pembelajaran apa sih yang bisa Bapak ambil gitu ya dari pengalaman Bapak dalam proses pengambilan keputusan ini? Nah, biasanya dari masalah-masalah itu dari pengambilan keputusan itu biasanya dicatat ya, di resume supaya nanti pada waktunya, pada kesempatan lain, masalah-masalah itu bisa diantisipasi dari awal melalui rapat dinas, rapat awal tahun pelajaran seperti itu. Karena kegiatan-kegiatan masalah yang seperti tadi itu sudah setiap tahun ada gitu berlanjut, maka supaya tidak menjadi masalah kembali, maka itu sudah harus dijadikan keputusan bersama dari rapat awal tahun pelajaran, karena bisa melibatkan kalau tadi mapel A mungkin besok udah mapel B. Kalau sudah mereka paham tidak melaksanakan lagi. Berarti apa namanya istilahnya ketika sesuatu masalah sudah terjadi, sudah diambil keputusannya seperti apa. Nah, berarti itu nanti diambil di rapat dinas gitu ya, karena siapa tahu masalah itu bisa kembali, bisa terjadi ke yang lain sehingga sudah ada pencegahannya lah istilahnya gitu ya dari awal gitu ya. Oke, jadi itu salah satu pengalaman juga. Jadi ketika misalnya dihadapkan pada kasus yang sama istilahnya, berarti tidak akan mengulang lagi tuh karena udah pernah gitu ya Pak ya. Oh iya, jadi selalu begitu. Baik Bapak, terima kasih luar biasa hari ini. Semangat. Semoga cepat jadi kepala sekolah ya. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Saya juga dapat banget pencerahan gitu lah istilahnya, bahwa sebagai seorang pimpinan itu tentu banyak hal yang menjadi beban gitu. Betul. Ya, banyak yang menjadi tanggung jawab. Nah, salah satunya ketika dihadapkan kepada kondisi-kondisi di mana kita harus memutuskan yang terbaik. Betul. Untuk seluruh warga sekolah. Untuk kemajuan sekolah tentunya yang paling utamanya seperti itu ya. Jadi apapun keputusan semuanya bertujuan untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mohon maaf sudah diganggu. Kalau gitu saya permisi. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.